Shalom, selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Pak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ya. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita akan mengawali dengan chapel. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dan juga membaca, merenungkan sedikit bagian dari firman Tuhan, ya. Oke, sebelumnya silakan anak-anak persiapkan alat tulis dan juga Alkitabnya masing-masing, ya. Oke, mari Pak akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini Tuhan, yang masih Tuhan berikan bagi kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk memulai akan chapel kami di pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti chapel di pagi hari ini dengan baik ya Bapak. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Ya, tema kita di minggu ini, ya, Allah mengasihi pemberi yang murah hati. Ya, sebelum itu mari kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya, dengan judul Lord, I Offer My Life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past. Things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh yes, Lord, I offer you my life. Selanjutnya kita akan review kembali, ya, devosi selama 1 minggu ini, ya, apa yang sudah kita pelajari, ya, kita akan melihatnya satu persatu, ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, ya. Oke. Nah, hari pertama, ya, di situ kita membaca dari 2 Korintus 19, maksudnya ayat pasal 9 ayat 1 sampai 9, ya. Di situ Rasul Paulus, ya, mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka harus memberikan, ya, atau memberikan persembahan atau memberi menurut kerelaan hatinya masing-masing, ya. Artinya tidak ada paksaan, ya, harus memberi sebanyak apa, ya, tetapi di sini memberi menurut kerelaan hati masing-masing, ya.
Kemudian Rasul Paulus juga menekankan bahwa pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna hanya datangnya dari Allah, ya. Tidak ada manusia satupun yang bisa memberikan yang terbaik, ya, bagi manusia juga, ya. Pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna semuanya datangnya dari Allah. Oke. Kemudian hari yang kedua kita membaca lanjutan dari 2 Korintus, ya, masih pasal 9 dan dari ayat yang ke-10 sampai ayat 12, ya. Di situ Rasul Paulus yang menjelaskan bahwa Allah menyediakan benih bagi kamu, ya. Kamu ini yang dimaksud adalah jemaat di Korintus, ya. Dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu, ya. Di sini jemaat di Korintus sudah percaya, ya, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Maka di sini Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada kalian bahwa kepada jemaat, ya, di Korintus bahwa mereka harus tetap, ya, takut akan Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi mereka, ya. Kemudian hari yang ketiga, ya, di situ kita membaca dari Roma pasal 6 ayat 23, ya. Situ Paulus, ya, menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa tidak ada anugerah yang lebih indah, ya, daripada hidup bersama Yesus Kristus di sorga selamanya, ya. Artinya di sini bahwa tidak ada anugerah yang lebih indah, ya, yang kita temukan di dunia ini, ya, kecuali hidup bersama dengan Kristus di dalam surga, ya, selamanya. Oke, kemudian hari yang keempat kita kembali membaca dari 2 Korintus 9, ya, ayat 13 sampai 15, di mana di sana Allah memberikan, ya, Yesus Kristus sebagai karunia yang baik kepada jemaat Korintus, ya, sehingga mereka mau memberi dan memuliakan Allah, ya, karena pemberian dari Allah yaitu Yesus Kristus itu suatu pemberian yang sangat luar biasa, ya, yang dari situ, ya, hidup kita diselamatkan dan kita ditebus dari dosa kita, ya, sehingga dari sini mereka mau, ya, dari pemberian tersebut mereka sadar, ya, bahwa apa yang Allah berikan kepada mereka itu sangat luar biasa, ya. Oke, demikian untuk review untuk devosi sepanjang minggu ini. Selanjutnya kita akan melihat bacaan kita pada pagi hari ini, ya. Oke. Nah, di sini kita memiliki tema, ya, itu Allah mengasihi pemberi yang murah hati, ya. Itu dari Yesaya 53 ayat 9, ya. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sedikit bagian dari firman kebenaran-Mu, ya Bapa. Biarlah apa yang terus menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, ya Bapa. Ini doa kami, ampunilah setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan baca bersama-sama, ya, masing-masing bisa baca dari tempatnya, ya, berdasarkan dari Yesaya pasal 53 ayat 9, ya, baca dari Alkitab masing-masing. Pak akan bacakan untuk kita semua, ya. Oke. Yesaya pasal 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat
kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikian firman Tuhan. Kira-kira apa yang dikatakan Yesaya ya di dalam ayat yang telah kita baca ya. Pertama kita akan lihat ya bahwa pasal ini ya, beberapa pasal terakhir dari kitab Yesaya ini ya ditulis selama tahun-tahun akhir dari hidup Yesaya ya. Nah, di sini ayat-ayat ini sebenarnya berisi nubuat ya. Nah, di sini Allah menyatakan nubuat-nubuat ya. Nah, nubuat yang diberikan ini ya, Allah mau supaya memberikan ya pengharapan dan penghiburan kepada umatnya ya. Karena di pasal-pasal terakhir ini ditulis ya pada waktu Yesaya di akhir-akhir hidup dari Nabi Yesaya ya. Nah, kira-kira nubuat apa saja ya? Nah, ini nubuat mengenai Mesias yang akan datang ya, dan kerajaannya di muka bumi kelak ya, kerajaan dari Mesias ya di bumi yang tentunya sangat luas ya, dan itu suatu kerajaan besar ya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ya. Oke. Selanjutnya di sini tadi kalau kita baca di dalam ayat-ayat itu, ayat dari Yesaya pasal 53 ayat 9 ya, di situ sebenarnya Nabi Yesaya ya mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus Kristus akan mati bersama dengan orang fasik ya. Oke. Kita akan melihat satu persatu ya. Karena Yesus adalah Allah ya. Yesus juga merupakan pribadi dari Allah Tritunggal ya. Maka ia mampu berkata ya, tidak pada semua godaan dan tidak pernah berdosa ya. Yesus mampu berkata tidak ya. Apakah di dalam kehidupan kita mampu ya berkata tidak terhadap godaan-godaan yang ada ya, semua godaan dunia yang begitu menggoda kita ya, dan tentunya kita sebagai manusia pasti kita tergoda ya, tetapi di sini karena Yesus adalah Allah maka ia mampu berkata tidak pada semua godaan ya, dan tidak pernah berdosa ya, karena Yesus adalah Allah ya. Kemudian ya Yesus mengatakan bahwa sulit ya bagi orang kaya untuk masuk surga ya. Kira-kira apa yang dimaksudkan Tuhan di sini ya. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus ini berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea ya. Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang kaya ya, tetapi dia tidak sama seperti orang kaya yang lainnya ya. Di situ ini kita bisa baca di Matius 27 ayat 57 sampai 60 ya. Di situ diceritakan bagaimana Yusuf Arimatea ini adalah orang yang meminta mayat Yesus kepada Pilatus ya untuk dikuburkan ya. Nah, apa yang membedakan Yusuf dengan orang kaya lainnya ya? Coba kita akan lihat satu persatu. Nah, Yusuf yang lebih mengasihi Yesus daripada kekayaannya sendiri ya. Bahkan pada waktu itu, pada waktu Yesus disalibkan, bahkan dia rela ya menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus ya untuk dikuburkan, karena di sini dia tahu ya bahwa dia mengasihi Tuhan ya, dan apa yang dilakukan itu baik ya. Kemudian ia murah hati ya, dari bacaan ya, kalau misalnya kita baca dari Matius ya 27 ayat 57 sampai 60, di sini Yusuf Arimatea adalah seorang yang murah hati ya, hingga
dia bersedia ya memberikan kuburannya yang mahal kepada Yesus ya. Jadi kubur Yesus pada waktu itu adalah diberikan oleh Yusuf orang Arimatea ya untuk dikuburkan ya, untuk Yesus dikuburkan. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa Yusuf ya melakukan hal yang baik ya, bagaimana dia murah hati ya, dia berbeda dengan orang kaya yang lain ya, yang seperti yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya bahwa orang kaya itu sulit untuk masuk ke sorga ya, tetapi di sini Yusuf berbeda dari yang lainnya ya, justru dia memberikan sesuatu yang berbeda ya, di mana di sini dia lebih mengasihi Yesus ya daripada kekayaannya sendiri. Dia tidak mementingkan apa yang dia miliki ya di dalam kehidupannya, tetapi dia mau mengasihi Yesus ya, karena dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah ya, atau Mesias ya, yang akan menyelamatkan manusia ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Yusuf ini adalah orang yang benar-benar mengasihi Yesus Kristus ya. Seperti tema kita bahwa Allah tentu mengasihi orang yang memberi dengan murah hati ya. Oke. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita dengarkan tadi ya, aplikasi dari renungan firman Tuhan ini kira-kira apa ya? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari sebagai aplikasi ya, atau yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap harinya ya. Nah, yang pertama, kita harus mengasihi Kristus lebih dari apa yang kita miliki ya, karena apa yang kita miliki tentunya datangnya dari Tuhan ya. Tuhan yang memberikan semua yang kita punya, maka kita harus mengasihi Kristus ya. Kita harus mengasihi Kristus terlebih dahulu ya, lebih dari apa yang kita miliki ya, karena kalau misalnya Tuhan tidak mengasihi kita ya, maka kita tidak akan memiliki apa yang sekarang ada pada kita ya. Kita harus mengasihi Kristus karena Kristus terlebih dahulu telah mengasihi kita ya. Tuhan mengajarkan kita supaya mengasihi ya, seperti Allah sendiri mengasihi kita ya. Maka dari situ kita harus belajar untuk mengasihi ya. Kemudian yang kedua, kita perlu belajar untuk memberi ya. Memberi ini maksudnya adalah bahwa dalam kita memberi, kita tidak perlu memperhitungkan atau mengharapkan ya imbalan yang akan kita terima ya, tetapi kita memberi dengan kerelaan hati kita tanpa dipaksa oleh pihak lain, atau kita mau memberikan sesuatu ya harus ada perintah dari orang lain ya. Misalnya ketika di rumah mungkin kita punya sesuatu yang baik ya, dan orang tua kita meminta kita untuk membagikan dengan adik kita mungkin, kakak kita mungkin. Nah, itu kita harus belajar untuk memberi tanpa perintah ya. Jadi tidak perlu diingatkan atau diperintah baru kita memberi ya. Jangan sampai kita hanya meminta tanpa memberi atau menerima tanpa memberi ya, karena di sini kita belajar bagaimana memberi ya. Allah mengasihi pemberi yang murah hati ya, maka kita harus memberi dengan kerelaan hati kita masing-masing tanpa ada paksaan dari orang lain ya. Kemudian nah ini memberi dengan kerelaan hati ya. Sepanjang minggu ini kita sudah belajar tentang memberi, bagaimana kita harus memberi, maka dengan itu kita bisa belajar ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya banyak hal yang kita lakukan ya, tapi kita kembali diingatkan bagaimana di dalam kehidupan kita harus belajar untuk memberi dengan kerelaan hati ya, seperti yang diajarkan oleh Paulus ya kepada jemaat di Korintus, bahwa
mereka harus memberi dengan kerelaan hati masing-masing. Ingat bahwa kita harus memberi dengan kerelaan hati, ya. Karena Allah mengasihi pemberi yang murah hati, ya. Jangan sampai kita memberi tetapi dalam hati kita kita merasa terpaksa, ya, atau mau memberikan karena suatu syarat, ya, atau kita mengharapkan suatu imbalan yang akan diberikan kepada kita suatu hari nanti ataupun setelah kita memberi, ya. Jadi memberi di sini kita belajar supaya memberi dengan kerelaan hati, ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun hal-hal yang mungkin membuat kita lebih untung, ya, saat kita memberi, ya. Karena Allah sendiri memberikan Kristus kepada kita secara cuma-cuma, ya, memberikan Kristus untuk menebus kita, ya, mati bagi kita dan menebus kita daripada dosa, ya, dosa yang begitu luar biasa yang kita lakukan di hadapan Allah, ya. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita belajar bagaimana dosa membuat kita bermusuhan dengan Allah, ya. Kemudian Kristus mendamaikan kita kembali, ya, dengan Allah melalui pengorbanan Kristus, ya. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah mengasihi kita sehingga Allah memberikan Kristus sebagai pemberian yang luar biasa bagi kita. Maka di sini menunjukkan atau memberikan teladan bagi kita bahwa kita harus memberi, ya, dalam kehidupan kita tanpa terpaksa, ya. Kita harus memberi secara kerelaan hati kita masing-masing. Oke. Demikian, ya, untuk chapel kita di pagi hari ini. Silakan kalian boleh tuliskan refleksinya, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, mari kita tutup chapel kita di pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu baik bagi kami. Kami boleh diajarkan Tuhan untuk saling mengasihi dan juga belajar untuk memberi dengan kerelaan hati kami, ya Bapa, tanpa dipaksa oleh pihak lain. Bapa, ajar kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya, ya Bapa. Kami masih di dalam bangku sekolah ini Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menuntun kami, menyertai kami, apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan boleh menjawab sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami di hari ini, sepanjang hari ini, apapun yang akan kami kerjakan, biarlah Tuhan boleh turut campur tangan sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya dengan baik, ya Bapa. Dan biarlah semuanya boleh jadi menurut kehendak-Mu saja, ya Bapa. Ini doa kami, ya Bapa. Ampunilah setiap salah dan dosa yang kami perbuat, ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, silahkan mengisi refleksi dan bersiap untuk pembelajaran, ya.